Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya. Oke, di sini teman-teman denger baik-baik ya. Buat lo yang gagal bayar pinjol, mungkin di pinjol legal kayak Akulaku, Kredivo, Shopee, Watas, Finplus. Stop berhenti mikirin hal-hal yang menyesatkan yang bikin lu makin takut. Gue tahu di kepala lu pasti berkeliaran pertanyaan, kayaknya gue bakal dipenjara apa enggak ya? Aset gue bakal disita apa enggak ya? Atau gue bakal diproses hukum perdata apa enggak ya? Jujur, pola pikir kayak gini itu nggak aman buat mental lu. Lu harus bedain satu hal penting, tidak mampu bayar dengan tidak mau bayar. Ini beda jauh ya. Kalau memang tidak mampu, artinya duit lu beneran nggak ada. Kondisi lu nggak memungkinkan, dan ini bukan karena lu sengaja atau ogah bayar. Nah, teman-teman, banyak banget yang terjebak di dunia utang. Dan gue yakin di lubuk hati lu terdalam, lu pasti pingin banget menyelesaikan semua utang ini. Ya, lu punya etikat baik, tapi apalah daya kalau keadaan berkata lain. Ingat ya teman-teman, sesuai dengan Undang-Undang HAM, nggak ada orang yang bisa dihukum penjara karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Kecuali uh, lu memenuhi unsur tindakan pidana lain, misalnya pemalsuan data atau dokumen. Nah, kalau kasus kita cuma nggak mampu bayar, ya udah itu beda cerita. Jadi lu nggak perlu overthinking sampai mikirin di penjara. Terus ada lagi nih pola pikir yang bikin gue geleng-geleng kepala. Bang, gue udah gagal setahun, udah 2 tahun, masih datengin DC. Apa enggak ya bang ya? Kira-kira aman nggak ya bang? Duh, jadi gini ya. Harusnya setelah 2 tahun, yang lu pikirin tuh bukan soal aman apa enggaknya lagi. Coba deh, kalau selama 2 tahun lu nabung 20.000 sehari, udah berapa duit yang terkumpul? Harusnya yang lu tanyakan, kira-kira gue masih bisa negosiasi bayar pokok utang apa enggak nih? Kalau pikirnya mencari aman, padahal duit udah jelas-jelas nggak ada. Nah, ini yang sering kali menghancurkan orang. Utang pinjol nggak seberapa, tapi cara mikir yang sesat ini yang bikin lu terpuruk dan akhirnya tumbang. Nah, faktanya nggak seburuk yang lu bayangin. Kalau lu ngerasa ketakutan lu udah berlebihan, coba kenali sumber ketakutan itu. Biasanya kan dari ancaman DC yang bilang, kami akan memperluas penagihan ke orang tua lu, saudara lu, teman-teman lu bakal dihubungi, atau yang paling sering, kami akan lacak lokasi, script tracing, dan kirim desa lapangan. Dan inilah yang paling menyesatkan. Oke, catat nih. Yang pertama, risiko gagal bayar legal itu cuma satu, nama lu masuk slik OJK. Dulu namanya BI checking. Nah, artinya ke depannya lu nggak bisa berutang lagi. Bagus dong. Nah, justru lu harus bersyukur ini bukan risiko, tapi pelajaran berharga supaya lu bebas dari dunia riba dan nggak perlu lagi dikejar-kejar tagihan. Ya. Terus kedua, soal ancaman pelacakan lokasi atau script tracing dan kedatangan desa lapangan. Please ya teman-teman nih, kata-kata itu bahasa lama. Cuma gertakan yang selalu dipakai DC. Kenapa mereka pakai bahasa itu? Karena mereka tahu kebiasaan manusia kalau salah pasti takut. Ya, ingat. Dan lu akan membayangkan DC berdiri depan rumah lu. Ketakutan inilah yang mereka manfaatkan supaya lu gali lubang tutup lubang. Tapi coba deh pikir logis. Lu nggak kabur. Lu bukan buronan Interpol. Lu mengisi data KTP, alamat domisili yang akurat sejak awal kan. Lokasi apa lagi yang mau dilacak coba? Nah, itu cara mereka memanfaatkan rasa malu dan harga diri lo. Nah, satu lagi yang sering ditanyakan, Bang, nominal utang berapa sih yang sering didatengin DC? Oke, dengar baik-baik ya teman-teman. Nominal itu nggak terlalu penting buat DC. Ya, mereka bekerja sesuai perintah dan wilayah cakupan kalian. Mau utang lu ratusan juta pun, kalau di wilayah lu nggak ada tim DC-nya yang bertugas atau mereka nggak diperintahkan, ya mereka nggak bakal datang. Justru yang jadi prioritas kunjungan itu adalah nasabah yang selalu menunjukkan sisi kelemahannya, yang akhirnya dikirimin chat ancaman langsung panik dan ketakutan. Makanya kalau lu udah galbay, berhentilah memikirkan kunjungan DC setiap hari. Itu cuma bikin lu capek sendiri, ya. Yang paling penting adalah PR lu untuk memperbaiki pola pikir yang sesat. Selama lu masih terus mikirin hal-hal yang menakuti lu, lacak lokasi, ambil aset, pidana, kunjungan DC, sampai kapanpun lu akan dihantui ketakutan yang tersiksa. Jadi gue mohon ya, ubah cara berpikir lu. Fokus. Ya, pertama fokus. Bagaimana cara lu tetap bekerja, berusaha, dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Urusan utang tunda dulu aja nanti. Kedua, inget ya, denda, bunga, biaya layanan pinjol sudah diatur sama POJK. Tidak boleh melebihi 100% utang dari pokok lu.
Jadi utang lu tuh nggak bakal tiba-tiba jadi miliaran, nggak bakal. Terus yang ketiga nih, pegangan mereka cuman harga diri lu. Pinjol itu KTA, kredit tanpa anggunan, berbasis online. Nggak ada aset yang mereka mau sita selain ketakutan lu dan harga diri lu, ya. Jadi gini teman-teman kesimpulannya, lu tuh nggak sendirian. Kalau lu memang tidak mampu bayar, ya sudah. Tidak ada satupun orang yang bisa memaksa lu bayar. Kalau memang uang lu nggak ada dan aset lu nggak ada, yang tidak aman itu bukan galbainya, tapi pola pikir lu yang sesat. Jujur ya jujur terbuka sama keluarga, itu penting. Fokus membangun hidup lu ke depannya. Biarkan nama lu masuk selek OJK dan biarkan uang yang mengejar lu. Jangan lu lagi yang mengejar uang. Lu layak untuk sukses dan bahagia. Tinggal sekarang mau atau tidak lu berusaha. Oke teman-teman, semoga video ini membantu dan menjawab pertanyaan ketakutan lu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.